Hai guys, welcome back with me again, Ryan. Dan kali ini seperti biasanya kita akan bahas sesuatu yang menarik banget. Dan kalau gue selama ini bikinnya tentang modeling, ya kan? Nah sekarang gue pengen bahas sesuatu yang berbeda, yaitu tentang acting. Tapi gue nggak sendirian. Tapi sebelumnya, gue pengen kalian lihat dulu nih ada sebuah trailer movie yang kece. Sok monggo dilihat and welcome to Jonas YouTube channel. Dia ada di waktu dan tempat yang salah. Apapun yang terjadi setelah ini, pilihan kamu juga. Yes guys, ini dia gue bersama dengan teman gue, Randy Septino. Ryan, thank you ya udah ngundang gue datang ke sini. Sama-sama bro, tadi di situ gimana ya gue gebukin rasanya yang barusan kalian lihat guys. Iya, udah digebukin, ditancap juga lagi. Kejem nih si Rul nih. Aduh, jadi itu adalah film kita, film pertama gue. Itu film keberapa lo? Oh, gue itu film keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Film kelima ya, karena kalau kalian tahu mukanya seperti ini, mukanya dulu sering banget di layar kaca kan, FTV sinetron. Ya. Sekarang lama menghilang, kemana aja pak? Ada. Sekarang balik lagi dengan film Once Upon a Time in Indonesia. Yes. Nah kita akan ngebahas nanti soal filmnya sedikit. Sama kita gue pengen nanya bro, kan gue bukan aktor nih, backgroundnya baru mulai ya di film itu. Gimana caranya sih jadi aktor, modalnya apa sih? Pasti kan juga banyak banget nih yang pengen masuk ke dunia modeling, pengen masuk ke dunia acting. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Nah yang pertama kita akan ngomong dulu, ceritain dong bro, Once Upon a Time in Indonesia itu film apa sih sebetulnya? Jadi gini, Once Upon a Time in Indonesia itu adalah film action ya, yang sebetulnya dipersiapkannya untuk tayang di luar negeri sih. Harusnya, cuman ini karena berhubung pandemik ya. Ya. Jadi semuanya serba disconnect nih jadinya nih. Iya. Tapi akhirnya kita berhasil tayang di Disney ya. Disney Plus Hotstar, dan harusnya kemarin 30 Juli pun kita kan di bioskop, cuman karena PSBB lagi. Betul, ditabokin sama PSBB jadi kita drop lagi. Iya, sudah lah. Tapi ya puji Tuhan bisa tayang. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen nonton dan harus nonton, silakan nonton Ryan berakting dan juga action di situ. Kan biasa gue modeling, jarang nih acting. Nah, silakan sok monggo ya. Once Upon a Time Indonesia di Disney Plus Hotstar. Mantap. Ceritanya dong bro, cerita sedikit deh. Ceritanya itu tentang apa sih alurnya? Oke, jadi sebetulnya ini cerita mengenai seorang lintah darat sih ya. Jadi ya, oh ini ya lintah darat ya. Kalau gue kan kucing, lintah darat. Ya jadi seorang lintah darat yang punya dendam juga, ya kan. Jadi dulu backgroundnya orang tuanya tuh sempat dijeblosin ke penjara ya, orang tua lo ya. Terus akhirnya begitu gede baru tahu nih ternyata bokapnya si Max ini yang ngejeblosin bokap Max lu. Itu peran utamanya namanya Max ya. Yes, yang ngejeblosin bokap lu ke penjara sampai akhirnya dendam ya kan, dan balas dendam. Balas dendam dan nyikat orang itu. Makanya jadi buat kalian jangan hidup penuh dengan dendam ya. Hidup kalian tidak akan tenang. Yes. Cepat tua lu dendam. Nah, Randy situ adalah tangan kanan gue. Iya. Nah, nanti kisahnya gimana lu tinggal nonton aja ya. Pastinya. Ini film sebetulnya kita udah syuting di 2017. Udah lama banget ya. 2017 di Bandung, di Jakarta. Berapa bulan kita syutingnya? 2 bulan ada. Iya, molor jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan. Karena banyak drama banget. Aduh. Syuting paling banyak drama sih itu. Tapi fun. Tapi fun, it was fun ya karena ada Randy, fun. Iya, kita makan ya banyak ya di Bandung. Di Bandung. Jajan terus, batagor segala macam. Nih J dulu waktu syuting nih jam 11 malam aja masih pesan martabak. Sampai sekarang masih yang follow Instagram gue. Malam martabak, kalau nggak McDonald. Iya. Tapi nggak apa, kan ada harga yang harus dibayar. Betul. Lu olahraga tiap hari. Oh gitu ya. Jadi lu berani makan tengah malam tuh karena lu besoknya lu hajar lagi olahraga. Tiap hari gua olahraga, bro. Setiap orang lihatnya kan wah enak banget makan malam, tapi mereka olahraga kadang-kadang males. Olahraga kadang-kadang cuma asal gerak. Betul, ya asal gerak mah bukan olahraga itu namanya. Iya, tapi tipe badan lu tuh gampang gemuk. Susah gemuk.
Oh, susah gemuk, pantesan lu berani makan tengah malam juga. Tapi kalau orang yang susah gemuk, orang kurus, walaupun mereka makannya banyak ya, jatuhnya adalah skinny fat, kurus tapi perutnya buncit. Oh iya. Itu kan mesti dijaga juga. Bener. Gitu. Jadi nggak ada alasan. Harus olahraga. Genetik apapun harus olahraga. Wah, kita ngomongin olahraga lagi. Gue udah biasa ngomongin olahraga, bro. Iya. Kita mau ngomongin soal acting. Siap. Lu masuk di dunia per-actingan Ria, apa sih? Dunia aktor ya? Dunia film ya, film sinetron FTV itu dari tahun berapa sih, bro? Gue itu dulu tahun 2006 ya. 2006 itu gue awalnya ikut cover boy dulu, bro. Oh, cover boy. Yo, gue cover boy. Aneka Yes dulu. Jadi iya, akhirnya tapi sebelum ikut cover boy gue sempat ikut Wajah Model Remaja. Jadi ajang sebelumnya. Di situ gue juara 1 ya, hati-hati loh. Oh siap. Juara 1. Tapi juara 1 nggak ada apa namanya progres yang signifikan, nggak ada. Akhirnya di tahun yang sama gue ngikutin cover boy. Di situ gue juara 2. Gue menarik banget karena di tahun-tahun 2000-an awal itu majalah banyak banget dan lomba-lomba kompetisi banyak. 2008 gue ikut juga, tapi bukan cover boy. Gue ikut ada namanya Positive Management. Itu zaman dulu. Cinta Laura, Bobby Joseph di situ. Oh iya, gue pernah denger itu. Mereka kompetisi juga soalnya. Nah, tahun berikutnya gue gitu. Cuman mereka terkenal banget, gue nggak sekarang ya. Bedanya di situ. Tapi gue juga juara 1 di situ. Oh siap. Jangan main-main. Gue kategori modeling. Uniknya adalah waktu itu yang ngejuriin tuh salah satunya adalah Mas Sanjay. Dan akhirnya gue beberapa tahun lalu kan sempat bekerja sama dengan Mas Sanjay, kita berteman baik juga dan sempat main juga di MD juga. Sekarang film kita diambil MD juga. Iya benar. Kayak gitu. Nah, jadi setelah gue ikut cover boy, abis itu gue mulai casting tuh. Gue membawa gelar itu sebagai cover boy juara 2. Karena cover boy dulu bener-bener dilihat banget sama PH. Pokoknya pertama cover boy, kedua top guest. Top guest juga. Nah, pokoknya jebolan dari Aneka tuh bener-bener lihat, kita bisa lihat artis-artis gede yang di Indonesia. Itu biasanya jebolannya dari cover boy. Akhirnya gue bawa title itu ke beberapa PH di Jakarta ya. Sampai akhirnya gue casting di MD. Oh, MD juga. Anak MD gue dulu. Casting di situ, terus gue dapat stripping. Gue syutingnya setahun dapat 279 episode. Wah, lumayan minimal sejuta aja berapa? Itu deh. Minimal sejuta, tapi nggak mungkin sejuta. Di bawah aja tuh. Kayak gitu, bro. Dan akhirnya terus berlanjut dan ya, lu juga udah mulai peran-peran utama juga waktu itu banyak banget. Waktu gue stripping awal jelas belum ya. Gue masih jadi. Tapi ending-endingnya kan udah. Iya, ending-endingnya terutama pada waktu gue itu di FTV. Iya, gue sempet main di FTV banyak banget kan waktu itu, sempet kayak 4 tahun 5 tahun gitu di Framerits juga. Gue nggak apa-apa ya sebut-sebut nama PH. Apa-apa lah. Iya, gue di situ gue bermain sebagai peran utama. Framerits punya Nagita. Kayak film kita berhubungan MD sama Era Pictures ya. Jangan-jangan kita nanti di circle situ aja. Kayak gitu. Ya udah. Pokoknya sih kalau menurut gue buat setiap orang nih yang pengen jadi aktor ya atau aktris gitu yang pengen terjun ke dunia entertainment, sebetulnya kenalin dulu passionnya di mana, gitu. Pengen nggak dia jadi aktor atau jadi aktris? Karena begitu kita nyemplung ke dunia itu kan kita masih total. Kita kan kerja tim nih, kita nggak mungkin mengecewakan banyak orang, bener nggak sih? Walaupun misalnya kalian yang nggak punya talent nih sebagai aktor atau aktris, nggak bisa acting gitu misalnya, tapi dengan kemauan yang keras itu bisa dilatih. Contohnya kayak Messi dan Ronaldo. Ronaldo itu latihan, Messi bakat. Masih bakat gitu. Tapi Messi juga kan latihan juga. Betul ya. Tapi Ronaldo tuh bisa latih sekeras mungkin, dia bisa menyamai dengan Messi. Betul. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting mau apa enggak di situ, kayak gitu. Nah, modal seorang, kalau yang gue sering cerita soal modal seorang model. Kalau modal seorang aktor itu apa sih yang dibutuhkan? Yang jelas kita sebagai aktor tuh, kalau aktor ya, aktor tuh kan banyak kebutuhannya. Lu di sana mau jadi apa? Komedian? Ya nggak perlu ganteng. Kalau misalnya pengen jadi peran utama yang dibutuhkan harus ganteng, ya memang harus ganteng. Tapi di samping itu kualitas juga penting banget. Kualitas, attitude, kualitasnya dalam arti apa? Performance. Jadi performance kalian tuh jangan sampai biasa banget gitu loh. Jangan sampai rata-rata, karena kita lihat ya banyak banget kan, ini orang yang bilang ya, banyak banget cuma ngandelin tampang. Lu pernah dengar kan peribahasa kayak gitu, cuma ngandelin tampang. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu nggak bertahan lama sih. Kayak gitu. Kalau dari segi skill acting sendiri, bro, itu kalau kita ngomongin soal film, ini rahasia umum lah ya. Kita bisa lihat di TV, sinetron FTV,
dengan film itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Sama-sama acting. Iya. Tapi hasil yang disuguhkan itu berbeda banget. Iya, jelas. Nggak semuanya, cuman secara garis besar kita bisa melihat kualitasnya di film ini benar-benar serius banget hasilnya. Kenapa bisa seperti itu, bro? Karena gini, kalau di sinetron tuh seperti yang kita bisa lihat ya, di sinetron tuh kita cuman seringnya cover, close up ya. Close up, which is kita ekspresi tuh harus main banget, harus lebay banget. Ini yang menjadi perbedaan sih antara sinetron sama film. Tapi kalau film itu biasanya long shot, jadi pergerakan natural aja, udah gitu kan nontonnya di layar lebar ya, layar yang besar banget. Jadi ibaratnya kita nggak perlu cover pun gitu, misalnya ya normal aja atau master itu udah kelihatan semua pergerakan kita, motionnya kelihatan semua, dan udah harus bisa dipastikan itu lebih natural jatuhnya. Jadi nggak perlu effort yang lebih ya? Nggak perlu kalau di film. Tapi di satu sisi juga kalau yang gue perhatiin di film itu emang kita ada proses yang lebih panjang, proses reading. Betul. Ya kan, latihan. Iya. Proses untuk mencapai untuk ke syutingnya tuh lebih lama. Tapi kalau di FTV dan sinetron kan nggak ada sebetulnya. Iya. Hampir tidak ada. Karena kejar tayang. Kejar tayang kan, dan itu juga yang bisa membuktikan ya salah satu faktor yang ya gimana kita bisa mendalami peran. Betul, persiapannya kurang. Dapat skrip langsung di situ gitu kan. Kadang-kadang skripnya belum nongol, kita nungguin. Iya, tapi balik lagi kan emang acting itu harus bisa harus skill harus diasah lah. Buat lo sendiri seorang Randy Septino, acting itu apa, bro? Artinya? Ya, acting itu kan kita memerankan sebuah karakter ya yang diadaptasi oleh cerita gitu. Jadi banyak orang bilang gini, acting itu mesti natural gitu. Kalau menurut gua tuh acting itu harus benar. Gitu. Jadi bukan fokusnya bukan natural. Kalau natural itu nanti jadinya natural terus sebagai diri kalian terus di setiap judul. Nah, ini yang banyak salah gitu. Nah, acting tuh mesti benar. Misalnya kita dapat karakter sebagai apa nih, misal sebagai ya lintah darat. Ya lintah darat gitu. Ya kita harus benar-benar jadi seorang lintah darat. Fokusnya begitu dulu. Nanti kalau kita udah benar baru otomatis natural dengan sendirinya. Jadi kita harus bisa mendalami mendalami peran yang kita dapat dulu. Betul. Kayak gitu ya. Jadi acting bukan hanya sekedar kita hafal skrip, ngomongin. Betul. Tahu dulu nih ceritanya bagaimana. Nah, sering juga orang baca skrip kan cuman karakter dia doang yang dibaca nih. Oh iya, paham. Ya kan sering banget kayak gitu nih. Scene gue yang mana nih scene gue? Padahal enggak. Harusnya tuh bener-bener dari awal sampai habis dibaca semua. Kita harus tahu juga karakter yang lain kayak gimana. Oh, nanti soalnya nyambungnya ke emosi. Scene by scene itu loh. Betul. Kayak Terus pertanyaan orang pada umumnya, bro, lah biasa gini. Kan kita dikasih skrip nih. Nah, kita itu harus hafal, ya kan? Atau boleh kita improve? Itu biasa pertanyaan orang-orang awam tuh. Ini gini ya. Banyak juga sutradara ya yang pengennya textbook. Ada juga sutradara kayak gitu. Tapi ada juga sutradara yang open minded. Pokoknya yang penting lu garis besarnya begini. Lu jangan sampai keluar dari ini. Kata-katanya boleh beda nggak apa-apa gitu. Nah, untuk para aktor sama aktrisnya kalau menurut gua yang harus diketahui ada jalan ceritanya. Kalau kalian udah tahu jalan ceritanya, ya kalian nanti bisa nih. Oh, ini nggak perlu gua omongin lah. Yang penting kan gua poinnya gua mau kesana gitu loh. Jadi nggak perlu. Kalau gua sendiri gua lebih milih yang cara kedua. Siap. Gitu. Jadi balik lagi emang tergantung dari direkturnya ya. Kita mesti profesional aja. Betul. Makanya kita harus asah skill kita. Jadi ketika ada permintaan sesuai dengan skrip, benar-benar sesuai dengan skrip atau kita bisa explore ya, kita bisa tinggal adaptasi aja. Betul. Nah, bro, dulu era zaman-zaman lu dulu, ya kita awalan dulu kalau mau syuting kan kita bisa ada namanya open casting ke PH-PH ya kan. Tinggal bawa foto. Kita foto di Malibu. Zaman-zaman dulu 2000-an awal, sekarang Malibu masih ada. Kayaknya masih ada. Ya? Studio yang udah nggak ada kayaknya deh di Salemba tuh. Iya, Malibu itu dulu semua fotonya di situ foto. Iya benar. Aduh, gua kalau ngeliat foto-foto zaman dulu anjir jelek banget. Kurus banget gitu. Iya di album gitu ya banyak gitu. Kita bawa itu, kita datengin tuh. Gue pernah juga zaman dulu, bro. Gua nganterin temen gue ke MD, ke Cinemark, ke Multivision, ya kan, untuk open casting. Nah, tapi eranya sekarang beda nih, bro. Sekarang kita udah era digital, banyak banget selebgram dan lain sebagainya. Nah, buat orang-orang yang baru nih, yang baru punya mimpi, gue pengen jadi aktor gitu. Caranya gimana? Karena kan kalau sekarang kita nggak mungkin lah, nggak tahu, mungkin bisa aja kita datengin kantornya, kita kasih foto. Tapi biasa pasti udah beda zaman ya, mereka nggak akan buka mata untuk orang-orang seperti itu, ngerti nggak? Asal cuma terima, yaudah sini fotonya disimpan ya, nanti dihubungin ya. Biasanya begitu-gitu doang nggak? Iya. Lo ada saran nggak sih untuk saat ini, zaman-zaman sekarang ini, gimana langkah pertama untuk bisa menjadi seorang aktor atau bisa masuk ke industri film? Iya, kalau menurut gua ada dua ya. Sekarang di zaman sekarang tuh udah canggih. Sekarang ada PH yang membuat casting online, bro. Ada membuat casting online. Jadi ya bisa kita apply, daftar atau sign up segala macam di platform tersebut.
tunjukkan diri kita di sana, acting kita cek schedule-nya, atau kita juga bisa perform di YouTube. Jadi bedanya kalau selebgram ya, itu kan masuknya ke kategori selebriti Instagram. Iya. Nah, selebriti sama aktor tuh beda. Kalau selebriti hanya dia pengen punya followers banyak, pengen dikenal tanpa dia melakukan sebuah karya yang sifatnya seni. Nah, kalau memang kalian adalah seorang seniman, performanya di YouTube. Buat karya, entah itu melukis, entah itu acting, entah itu nyanyi, yang pokoknya di lingkup dunia seni. Kayak gitu. Oke, Gue paham. Jadi maksudnya untuk saat-saat ini ya kita lebih menunjukkan karya kita Karyanya. dulu, ya kan? Betul. Ya nanti pastinya juga karya kita ini bisa aja dilihat sama orang-orang atau tokoh-tokoh di belakang perfilman, Bisa. ya kan? Orang-orang Kayak PH gitu. segala macam. Orang-orang PH dan lain sebagainya gitu. Ataupun juga ketika kita sudah punya karya, itu bisa jadi sebuah portfolio. Betul, Ya kan? betul. Karena jujur aja emang sekarang ini kalau untuk syuting-syuting film ya khususnya, mereka akan memperhatikan jumlah followers kita. Iya. Bener gak sih? Iya. Ini juga kendala sih sebenarnya buat gua nih. Maksudnya gini, ya followers gua masih gak seberapa gitu ya. Followersnya Nggak, maksud gua gini. dia telat banget masuk ke dunia digital. Kalau misalnya kita di kita nih penilaiannya seperti itu, followers gitu, itu repot sih. Maksudnya banyak sebetulnya yang orang punya talent, tapi followersnya belum banyak. Paham. Kayak di luar negeri nih contohnya nih. Kalau nggak salah yang pemain Superman siapa sih peran utama itu? Aduh, gue lupa namanya deh. Pokoknya tuh dia ketemunya itu sama produsernya itu di cafe shop, bro. Gitu loh. Jadi lagi ngopi segala macem ditawarin. Dia nggak perlu kayak, lu udah bikin karya apa segala macem. Udah lu casting deh, lu kayaknya oke nih, lu casting deh di tempat gue. Akhirnya meledak kan film Superman. Jadi bisa aja seperti itu gitu. Nggak perlu kayak ngeliat followers. Ya kalau misalnya followers belum banyak, bagaimana nggak maju-maju dong orang? Gitu. Ya bisa aja film nih. Si ini followersnya belum banyak, gandengin aja emang followers udah banyak. Cerita bagus, penggarapan bagus kan bisa naik juga. Kayak gitu. Nah jadi buat lo saran lo gimana nih buat mereka ini? Berkarya aja? Tetap berkarya aja. Tujuannya yang penting kemana? Mau jadi selebriti, ya cuman lu bisa nge-vlog aja daily life aja. Kalau memang orang tertarik ya lu bisa jadi terkenal dan jadi selebgram, jadi selebriti. Tapi kalau untuk aktor, aktris yang sifatnya seni gitu, ya lakuin aja karya. Nyanyi, performnya di YouTube. Gitu. Kalau memang bagus ya nanti orang juga banyak yang lihat. Ya kebanyakan ntar juga ujung-ujungnya diajak main film. Kayak gitu. Temen gue ada tuh juga salah satu, dia main film, tandemannya juga selebgram juga gitu. Tiba-tiba main film tapi filmnya juga sama kayak kita, korban juga. Korban pandemi jadi belum tayang gitu. Korban pandemi. Tapi itu juga seorang selebgram, artinya ketika dia sudah terkenal banget, ya udah diajak main gitu loh. Bisa dengan ya sekarang mungkin eranya lebih ke digital seperti itu. Jadi mungkin kalau dengan cara kita yang dulu agak kurang works ya. Kita datengin PH, kita kasih foto-foto kayak udah nggak seperti itu lagi zamannya. Di modeling pun juga nggak. Jadi mungkin kita lebih tunjukkan karya. And then mungkin ya kalau ada casting online, gue kurang tahu sih kalau soal casting online. Ada ya. Mungkin bisa dicari tahu juga soal casting. Searching aja di Google. Iya kayak gitu. Mantap. Nah, terus apa namanya bro? Kasih dong mereka tips and trick beracting bro. Gitu. Tips and trick. Jadi gini, acting itu memang ada ininya ya, ada tekniknya ya. Acting itu ada tekniknya. Misalnya gue pernah juga tuh di YouTube gue jelasin teknik acting nangis misalnya gitu ya. Nah ini gue pernah tanya lo waktu syuting kan. Ya? Lo buktiin 20 detik kalau kita keluar air mata. Kalau di sini gue nggak perlu buktiin ya. Iya, Gue lagi happy soalnya. Iya jadi misalnya kayak acting nangis nih. Ya kan, sebetulnya yang harusnya dilakuin adalah kita memahami si karakter tersebut nih. Ya kita jadi orang itu gitu di skrip, di naskah. Nah kita bayangin, wah ini kayak misalnya adegannya misalnya orang tuanya meninggal gitu. Itu kan pasti sedih banget kan. Nah, coba dalemin itu banget. Nah kalau misalnya emang belum dapat juga nih misalnya ya, karena banyak orang belum dapat juga, sedangkan kita diburu-buru buat syuting. Wah cuaca segala macem. Kita bisa pakai teknik, misalnya kayak pegang bawah mata nih. Sorry bro. Apa? Alright. Tadi apa yang terakhir? Ini gue lagi jelasin teknik acting nangis. Ya misalnya kita udah coba untuk ngedalamin karakter nih bro, tapi tetap nggak bisa juga gitu ya. Terus sementara kita syuting lagi diburu-buru nih, cuaca lagi jelek segala macam, takut hujan, scene banyak segala macam. Kita bisa pakai teknik itu. Kalau gue ya, yang biasa gue lakuin tuh pegang bawah mata. Pegang bawah mata, ya tapi pastiin dulu tangannya bersih. Pegang bawah mata sampai kita tuh perih matanya. Terus jangan ngedip. Nah nanti pasti keluar air mata sendiri. Itu salah satu teknik. Sama misalnya gini, ada yang namanya monolog kan. Jadi ada dialog, ada monolog. Misalnya kita ada dialog nih, tapi di scene yang kita nggak ada dialognya,
supaya ekspresi muka kita dapat, kita bisa monolog, artinya kita bisa bicara dalam pikiran kita. Yes. Itu akan memperkuat ya ekspresi kita. Betul. Kayak Karena gue gitu. juga suka bilang itu salah satu tips juga ketika lagi fashion show, bro, lagi jalan di atas catwalk, gimana caranya bisa kelihatan fierce, gimana caranya biar pede gitu. Gue bilang ya lihat satu titik, dan ketika mata lu berbicara seperti apa ya lu monolog. Wah, gue keren banget, gue keren banget. Betul. Nah itu kan otomatis akan memancarkan sebuah aura kan. Betul. Ekspresi. Ya sama juga ada satu benang merah juga ya. Betul, pasti berhubungan. Betul banget. Nice. Oke bro, nah pokoknya kalau ngomongin soal acting lebih dalam lagi bisa cek di YouTube barunya Randy Septino, baru bikin ya. Subscribe ya. Subscribe, namanya Randy Septino. Randy Septino dong. Di situ lo akan ngebahas soal acting Sama lifestyle sih. Lifestyle, pokoknya ya tentang dunia lo lah ya, dunia perfilman dan kayak sebagainya. And then terakhir bro, Aha. kenapa mereka harus nonton Once Upon a Time in Indonesia? Ya, jadi ini film action bagus banget ya. Menurut gua nih, ya opini gua adalah kalau kita lihat film-film action di luar ya, banyak gitu. Nah, biasanya tuh background dari pemainnya itu biasanya punya bela diri semua, bro. Iya. Tapi kita lo tau sendiri kan, kita nggak punya background bela diri gitu, tapi terlihat bisa sangat seperti orang yang jago bela diri. Betul. Nah, itu kan pasti koreografi kita pada saat itu, terus juga penggarapan ya udah pasti bagus. Editing, lagunya, background. Betul. Ada satu scene di ending itu kita fighting 19 menit, ya. Gue nggak ada di situ ya. Ya sayangnya Randy nggak ada. Itu benar-benar di adegan final 19 menit nonstop, jadi bukan video 19 detik aja, kita punya video 19 menit ya. Video 19 menit ya benar-benar tanpa dialog, kita benar-benar full action. Itu ciamik banget ya. Itu lu bisa lihat gue jago banget fighting situ. Iya, gue liat kok. Padahal gue nggak bisa fighting. Tapi memang badan lu mendukung sih untuk ngelakuin itu, bro. Ya, pokoknya semua yang lawan gue di situ semuanya kena sama gue, pukulan, termasuk Doi. Iya. Kena pukulan gue, Bang Tigor jatuh. Paling telak Bang Tigor ya? Iya, sampai jatuh Doi. Badan segede Bang Tigor. Wah, langsung jatuh. Terus si Max juga ini berdarah matanya. It's okay, tapi it's fun. Itu udah biasa terjadi. Iya. Gue pun juga kena kepala gue. Anyway, thank you so much for watching. Jangan lupa di follow Instagramnya Randy Septino. Instagram lu baru lagi. Baru lagi kemarin ya biasalah ada. Randy Septino gimana? Randy? @Randy Septino double O di belakang. Oh, O-nya 2 di belakang ya. Yes. And then juga YouTube-nya Randy Septino. And subscribe YouTube channel gue juga pastinya ya. Or PDF, of course, you'll see you next video. Bye. Thank you, bye bye.